Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Azhari Ninggolan, NIM 2120248, akan memberikan penjelasan mengenai menguburkan jenazah. Yang mana menguburkan jenazah ini adalah salah satu fardu kifayah setelah 3 fardu kifayah sebelumnya. Jadi menguburkan ini waktunya itu tidak dibatasi, boleh malam, boleh siang. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan, seperti pada terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, dan juga matahari berada pas di tengah kita. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah di sini, yang pertama, dalam menguburkan jenazah hendaklah kita menggali kuburannya itu sedalam mungkin. Agar apa? Agar tidak tercium bau dan juga terhindar dari binatang-binatang ataupun burung yang memakan bangkai. Sekitaran dalamnya itu orang dewasa berdiri lalu mengangkat tangannya ke atas. Itu maksimal tinggi untuk dalamnya. Lalu untuk lebarnya sendiri itu sekitar 1 hasta atau sama dengan 50 cm. Dan yang kedua, dalam menaruh si mayat ini ada beberapa versi. Yang pertama, meletakkan si mayat di tepi lubang dari galian tersebut, lalu di atasnya ditaruh papan kayu yang agak condong. Agar apa? Agar nanti pas dikuburkan, tanahnya tidak langsung menghimpit ataupun menjatuhi si mayat, tertimpa tanah maksudnya ketika mayat ditimbun di tanah. Bisa juga dengan prinsip yang sama juga, tapi dia menggali di tengah-tengah kuburan tersebut lubang. Lalu di dalam lubang itu ditaruh si mayat tuh. Lalu ditaruhlah semacam bata ataupun papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan dari tanah timbuhan. Dan cara ini itu dilakukan kalau tanahnya itu gembur. Cara lain adalah dengan menaruh si mayat dalam peti. Ada itu seperti kayu. Jadi kayu itu dimasukkan, lalu di dalam kayu itulah si mayat tersebut. Lalu yang diperhatikan yang ketiga adalah cara memasukkan mayat ke kuburan. Diutamakan kepala terlebih dahulu, lewat kuburan bagian kaki. Lalu yang keempat, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat ya, dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri si mayat ke dinding supaya tidak terlentang dia. Dan pada saat itu membuat gumpalan-gumpalan tanah lalu dimasukkan ke samping si mayat agar menyempurnakan miring si mayat tadi. Lalu selanjutnya ulama juga menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan itu semuanya dibuka ataupun dilepas. Waktu dimasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkan, dianjurkanlah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasul, yang artinya dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Dan juga selanjutnya untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburannya pada saat dimasukkan ke liang lahat tuh. Sedang untuk mayat laki-laki tidak terlalu dianjurkan ya. Lalu selanjutnya, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalam tidak bersetubuh dengan istrinya. Selanjutnya, setelah mayat itu diletakkan di liang kubur, dianjurkan juga mencurahi dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbun tanah. Selanjutnya, di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan itu tidak perlu ditulis ya. Selanjutnya, setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosa dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Lalu dalam keadaan darurat boleh menguburkan mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur ya, kalau itu darurat. Lalu mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
Lalu beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait mengubur di sini. Pertama, jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur. Lalu, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Lalu, jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Selanjutnya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang ada keberadaannya dalam Islam, seperti menaruh sesajen dan segala macam ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.